Ada sukacita? Ada bahagia? Ini semua anugerah Tuhan bagi kita. Hari ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Amos. Ya, Amos. Itu kitab kecil namanya, kitab kecil. Amos 9. Amos 9 ayat 11 sampai 15. Ya, 15. Dari Amos 9 11 sampai 15. Sudah bisa ketemu Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Haleluya. Untuk ini kita membaca secara responsoria, ya, karena tidak panjang kali, sehingga kita sangat berganti-ganti. Mulai dari ayat yang ke-11 nanti baru berlangsung terus ayat terakhir kita bersama-sama. Kalau judul di atas perikopnya yang disebut janji mengenai pemulihan. Nah, itu judulnya, janji mengenai pemulihan. Kita baca secara bersama-sama. Saya baca, nanti Bapak Ibu mengikutinya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup, ya, retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dulu kala. Supaya mereka menguasai segala Babylon dan segala bangsa yang bersembunyi itu. Demikianlah Tuhan yang. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan mengingatkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang kecil, gagas dan membangunnya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu, katakan haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya selalu ucapkan inilah minggu yang ketiga. Tidak terasa ya, minggu ketiga, tepatnya tanggal 21 September 2025. Jadi dari 21 hanya berapa hari lagi? Katakanlah 9 hari lagi. Bulan September lewat, ya, akan kita lewati. Kita masuk ke bulan Oktober. Jadi kita renungkan lagi. Oh Tuhan, kasih-Mu begitu besar begitu. Engkau beri waktu bagi kami untuk datang memuji Tuhan. Haleluya. Kalender gereja juga saya selalu contohkan supaya kita tahu tatanannya. Inilah minggu yang ke-14 setelah Trinitatis. Ya, minggu ke-14 setelah Trinitatis. Sehingga kita tadi sudah baca firman Tuhan secara bergantian disampaikan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel yang berada di bengkuangan. Nah, mereka sampaikan firman-Nya, mereka ungkapkan kepada mereka apakah yang mau Tuhan lakukan kepada mereka. Kalau kita baca dari kitab ini, lihat penulisannya. Kita baca ini namanya penulisan bersifat puisi. Puisi namanya, ditulis berupa puisi. Ada
kalanya ditulis bersifat prosa. Kalau prosa itu badat-badat terus dari ujung ke ujung, ya, tidak ada yang kosong. Ingat itu. Jadi kalau prosa itu dibaca secara literaris, apa yang dimaksudkan secara literalnya itu maksudnya, baru dicari maksudnya. Kalau puisi itu adalah bahasa biasa, seperti bahasa lambang. Apakah yang mau dikatakan dengan kata-kata yang diucapkan itu? Haleluya, haleluya. Itu yang mau dikatakan. Kita baca tadi dengan secara pendek-pendek. Sehingga kalau kita baca tadi renungkan, kalau judul yang memang sudah ada secara khusus janji mengenai pemulihan. Kalau bagi mereka, Amos mengatakan bagaimana, yakni Tuhan mau memulihkan mereka. Itu sebabnya. Tapi dari sini setelah saya renungkan apa yang mau Tuhan katakan kepada kita di sini, untuk mau mengajak kita, untuk menasehati kita, mungkin untuk menegur kita. Inilah yang saya muli. Tuhan memperhatikan umatnya. Haleluya. Tuhan memperhatikan umatnya. Itu yang mau saya tangkap di sini selain judul yang di atas itu. Karena melalui puisi ini tadi Tuhan mau mengungkapkan bagaimana perhatian Tuhan kepada umatnya. Sebagaimana perhatian Tuhan kepada umatnya, juga perhatian Tuhan kepada kita juga pada masa ini. Haleluya. Enggak ada haleluya. Haleluya. Sebagaimana perhatian Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, juga begitulah perhatian Tuhan bagi kita pada masa kita sekarang. Dan perjalanan hidup kita pada dasarnya tidak berbeda setiap umat di sepanjang zaman. Ya, hanya secara khusus bisa beda-beda. Artinya menderita, susah seperti ini dan sebagainya. Hanya penderitanya tidak sama itu aja maksudnya. Tetap menderita, susah, hanya susahnya yang beda. Begitulah pengalaman yang dihadapi oleh manusia. Tapi dengan apa yang sedang kita hadapi atau yang sedang kita alami, firman Tuhan berkata kepada kita, ingat ya, Tuhan memperhatikanmu. Itu setelahnya, Tuhan memperhatikan. Haleluya. Apa yang sedang kita jalani, kita hadapi, apa yang kita alami seperti bangsa Israel juga, Tuhan memperhatikanmu. Haleluya. Apa arti memperhatikan di sana? Memperhatikan itu artinya dia memindahkan. Dia memindahkan kita seperti dia memindahkan mereka. Tuhan peduli, karena artinya juga peduli. Dia peduli juga kepada setiap umat. Karena diperhatikan, oh aku peduli. Haleluya. Bukan hanya dia peduli perhatian, tapi dia berbuat. Kalau tidak lain, bertindak, melakukan sesuatu. Itulah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Kalau dilihat dari diri kita, diperhatikan dari keadaan kita, oh gak ada namanya. Artinya gak ada yang perlu diperhatikan dari diri kita yang bisa menarik hati Tuhan. Gak ada sebenarnya. Gak ada. Ya, bukan. Kalau dilihat dari diri kita, oh gak ada namanya. Tapi Tuhan memberikan. Itu sebabnya pemazmur memberikan nasihat atau nasihat kepada kita. Mari kita lihat Mazmur 144 ayat 3. Ya, Mazmur 144 ayat 3. Dikatakan di sini begini, di sana. Ya Tuhan. Ya, katakan oleh pemazmur. Pengakuan dia lihat. Ya Tuhan,
itu, ya apakah manusia itu sunnah? Enggak ada apa-apanya. Manusia itu sehingga engkau memperhatikannya. Dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Enggak ada yang sebenarnya dirinya yang mau dibanggakan dari kita. Tapi dia perhatikan kita. Haleluya. Inilah yang mau dikatakan dulu kepada kita seperti Tuhan Mazmur. Kalau dilihat dari diri kita, siapa kita ini? Enggak ada yang mau dibanggakan dari kita, enggak ada. Tapi walaupun begitu, dia memperhatikan kita. Yang setuju katakan haleluya. Dia perhatikan kita. Dia perhatikan kita. Dia ingat kita. Sudah dia. Sehingga kalau Tuhan memperhatikan kita ini sebagai umatnya, ada 3 hal yang Tuhan lakukan kepada umatnya ini. Ada 3 hal yang Tuhan lakukan kepada umatnya itu. Ingat, dari firman yang sudah kita baca ini secara bergantian, bukan dari yang lain. Kita sering mendengar khotbah, dibaca teksnya awalnya, akhirnya nggak tahu kita yang mana yang ceritakannya. Ya, nggak ada hubungannya kadang-kadang dengan teks yang dibaca lagi. Ya, mungkin membaca Kejadian sudah kita waktu dibahas sebelumnya, nggak ada pula hubungannya dengan teks sering terjadi. Tapi kita tidak seperti itu. Puji Tuhan. Dengan apa yang mau Tuhan katakan dengan firman yang sudah kita baca bersama itu atau berganti-gantian. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita, yang Tuhan lakukan kepada kita dari firman ini. Ini kita perhatikan. Kembali saya lihat ayat 11 sampai ayat 12. Tak perlu saya baca ulang lagi, mengingat waktu. Kalau saya selalu cepat-cepat, saya rasa itu jam naik ke tinggi. Sudah menjadi jam berapa ini sudah naik. Tapi dari cerita ini kita perhatikan awalnya saja. Pada hari itu, nah mulai dari situ. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali. Dia katakan aku pada hari itu. Ada artinya ada waktu yang pasti bagi Tuhan. Hari itu dilakukan, dia menjaga. Aku katakan aku akan kembali mendirikan kembali penduduk Daud dan yang telah roboh itu. Ya, kita bilang dan sebagainya. Kalau dindingnya yang sudah rusak, aku akan perbaiki dan semuanya. Dia melakukan semua. Itulah seperti saya katakan tadi. Ini bentuk-bentuk puisi. Haleluya. Bangsa Israel dilukiskan atau digambarkan dia seperti rumah yang telah roboh, yang telah hancur, tapi dikembalikan, didirikannya kembali, hidupnya itu kembali diberdirikan. Kita lihat di sana dari ayat 11 sampai ayat yang ke-12, di situ diungkapkannya secara khusus apa yang dilukiskannya. Kita lihat sana, dia akan di sini. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan sampaikan dari teks ini yang 2 ayat ini? Dikatakan pada kita yang perlu kita tangkap pelajari, Tuhan membentuk kehidupan umatnya. Haleluya. Dan lukisan yang dibuat tadi bagaimana mendirikannya, yang roboh dan sebagainya, itulah yang mengungkapkan kepada kita dia sedang membentuk kehidupan kita seperti yang roboh tadi mau didirikannya. Haleluya. Hidup kita ini seperti banyak rumah atau tembok yang sudah hancur. Batin kita, jiwa kita, keadaan kita, kondisi kita, semuanya dalam jalan kita dalam dunia ini karena penuh tantangan, penuh masalah, penuh persoalan dan lain sebagainya. Sering kita tidak berdaya, hancur lebih sering seperti tembok-tembok yang hancur dan sebagainya. Tapi Tuhan mau berkata kepada kita, aku mau membentuk kehidupan. Haleluya. Aku mau bentuk kehidupan. Persoalannya, maukah kita dibentuk oleh Tuhan atau tidak?
Itu persoalannya. Sekarang terletak di dalam diri kita. Seperti yang sudah pernah kita dengar firman Tuhan, bagaimana seorang tukang bejana, dia mendirikan bejana itu. Ada kalanya bejana itu tidak mau dibentuk, hancur terus. Dibentuk menjadi ini, ada kalanya nggak bisa, nggak mau. Tapi soalannya ada dibentuk diri kita masing-masing. Ada kalanya kita istilah bangsa Ibrani berkata kita ini tegak tengkuk, ada keras kepala dan sebagainya, tidak mau. Apalagi ditegur, kita sering tidak mau ditegur, kita tidak mau, apalagi menusuk perasaan kita dan sebagainya. Sering kita malah membuat itu kita mau hancur hati. Kalau kita ditegur, kita ini jangan seperti ini ya, kita jangan melakukan ini ya, jangan kerjakan ini ya. Mulai hari Minggu nggak mau lagi aku datang beribadah. Artinya nggak mau dia dibentuk. Proses akhirnya nggak mau lagi datang kepada Tuhan. Hari Minggu lagi, pokoknya aku yang tentu dulunya itu, aku yang dimaksudkan itu, aku ini. Tapi kalau kita mau dibentuk, adalah yang susah, ada yang susah, ada, enggak kan? Enggak susah. Malah kita berkata, terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah menyampaikan firman-Mu begitu keras menegur aku membentuk diriku, aku hidup berkenan kepadamu. Haleluya. Mulai sekarang aku berjanji Tuhan datang kepadamu, karena aku percaya Tuhan mampu membentuk aku seturut kehendak. Yang setuju katakan haleluya. Mau dibentuk? Betul? Ya, betul. Jangan hanya di servis mulut kita. Memang kita senang mendengar itu, tapi Tuhan berkata, kecek kau kalau istilah manusia, keceknya kau anakku katanya. Pada kita, kecek kau guruku. Ya kau bilang lah ya, apa namanya benjol mau teh kalau tahu anak bilang sunat. Tapi hatinya Allah aku berdoa memang tidak ingat sih. Ya, sering. Tapi kalau dia berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan mengajarku, Tuhan menasehati, bahkan sekarang Tuhan menyebut Tuhan. Mulai sekarang aku berjanji aku mau dibentuk oleh Dia Tuhan dalam kehidupanku. Haleluya. Mari kita baca untuk ini sebagai pandangannya daripada Mazmur 33 ayat 15. Ini dibandingkan ya pengakuan Mazmur juga tentang bagaimana Tuhan membentuk kita. Mazmur 33 ayat 15. Begini dikatakan di sana ya, 15 dikatakan di sana. Dia yang membentuk hati. Dia yang membentuk hati. Mereka ya sekalian ya tidak perhatikan membentuk hati, tapi kita perhatikan mereka sekalian yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Artinya dia dibentuk setelah dia melihat dirinya. Oh Tuhan, memang selama ini aku seperti ini Tuhan, sekarang aku mau dibentuk oleh-Mu. Aku mau lepaskan semua itu. Aku mau tinggalkan semua itu. Aku mau berubah di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Itu yang mau membuat pengakuan dalam dirinya untuk pada Tuhan, angkat tanganmu. Iya. Enggak dipaksa. Enggak dipaksa. Sedangkan Tuhan belum memaksa, apalagi saya. Angkat tanganmu. Enggak. Pribadi masing-masing. Amin. Iya. Itu yang pertama. Kedua, ayat kedua itu dari mulai ayat yang ke-13. Ya. 13 sampai ayat yang ke-14. Ya, 14. Dimulai begini. Kalau kita mulai ya, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Berkatakan nanti kalau pembajak akan segera menyusul penuh ini. Ya, dan pengiring buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan mengiriskan anggur baru.
Aku akan memulihkan tiada umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur dulu dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah yang makan buahnya. Oh, amin. Nanti ingat, kalau kau sudah mau dibentuk, itu maksudnya hidupmu, kau sudah dibentuk seperti ini tadi. Coba apakah hasilnya? Kalau ini sudah ini, ya ini hasilnya ini. Kau kerjakan ini, begitulah bahasa kita. Mau ini hasilnya, kau berbuat ini, dan ini akan kau dapatkan. Amin. Apa yang mau dikatakan kepada kita dengan ini? Yang kedua, Tuhan memberkati segala usaha umat. Tuhan memberkati segala usaha umatnya. Tapi kalau kita mau dibentuk ya, kalau nggak mau dibentuk ya jangan bermimpi. Gak ada itu. Apa yang kita lakukan kita kerjakan seperti inilah lukisan-lukisan saja kenapa? Seperti ini dilukiskan seperti ini dikembangkan seperti ini. Berarti ingat yang berkata segala usahamu akan diberkati. Itu makanya penting. Mari kita kerjakan. Karena apapun kita lakukan, kita percaya Tuhan hadir di sana. Dia ada bersama kita, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Dapat dirasakan seperti itu Bapak Ibu. Amin. Kalau tidak berhasil, tanya diri sendiri. Maksudnya, kalau tidak berhasil apa yang kita kerjakan, kita berbuat, ya kenapa? Kita periksa lagi diri kita sendiri. Istilah bahasa keren, introspeksi diri sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Tadi mau kita dibentuk atau tidak? Bagaimana? Kalau kita nggak mau dibentuk, ya suka pulang. Mau kemana pun kau kerjakan saja. Kau rasa kau hidup dengan itu, silakan. Boleh. Tapi kalau engkau ada bersamaku, beda lagi. Haleluya. Haleluya. Apa kau kerjakan, tanganmu akan kuberkati. Usahamu akan kuberkati. Apa yang kau kerjakan akan diberkati. Semua akan diberkati. Haleluya. Itulah kamu kita. Kalau kita sudah paham apa arti diberkati itu, diberkati menentang kebaikan dan kekuatan pertolongan dalam diri kita. Di sini dia terus Tuhan menolong kita, karena dia ada memelihara kita. Ya, dia tidak pernah melepaskan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita serahkan hidup kita seperti tadi dan ayat yang pertama, aku berikan hidupku, Tuhan bentuklah diriku seturut kehendak. Maka Tuhan akan memberkati kita agar usaha pekerjaan kita ini sekali lagi, kalau tidak diberkati, kita tanya diri sendiri kembali. Bagaimanakah hidup kita? Maukah kita dibentuk atau tidak? Itu membuat dia. Mari kita renungkan. Mari kita perhatikan firman Tuhan untuk ini sebagai bandingan, sebagai pesan dari kita Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Ini pengamsal. Ya. Amsal itu kata kuda. Berikan kuda kepada kita. Nasihat. Di sini dikatakan begini, kalau ayat yang ke-22 yang saya baca di sini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ingat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya, kaya. Jerih payah tidak akan menambahnya. Jerih payah tidak akan menambahnya. Ya, bukan karena kau jerih payahmu maksudnya supaya itu menjadi tambah hebat. Tapi karena Tuhan yang memberkati. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan kita banggakan karena kita kerja, usaha, hebat kali. Bisa lakukan dan sebagainya.
semua hebat angkuh dan sebagainya. Jangan kita sombongkan maksudnya. Jangan kita merasa angkuh. Kita harus tahu, oh Tuhan ini karena berkat-Mu begitu. Engkau memberkati usahaku. Engkau memberkati apa yang kau kerjakan. Aku percaya Tuhan akan memelihara kita di dalam surga. Itu yang kita renungkan dengan hidup kita ini. Mari kita renungkan dengan terus, renungkan dalam kehidupan kita ini. Kita perhatikan dengan dalam kehidupan kita ini. Ya, karena dengan diberkati artinya Tuhan mendatangkan kebaikan kepada kita. Haleluya. Semuanya. Karena Tuhan tidak pernah menunjuk tangannya kepada umat yang tak pernah. Dia nggak pernah seperti kita atau mungkin seperti saya. Yang tapi lomongan amlan itu, kalau mak perlahan kan? Kalau kita, saya sebagai manusia sering berkata mak perlahan ini lomongan sih, tapi Tuhan enggak perlahan sendiri. Ya, perhatikan kita semua. Bihan akor, bukor, nyon, akonan, bihan omai. Diperhatikan kita semua. Enggak pernah tersembunyi, terselubung di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan memperhatikan hati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan. Kita perhatikan itu. Ya, di sini. Jadi kita tahu itu. Oh, Tuhan yang memberkati segala usahaku. Tuhan yang memberikan. Inilah digambarkan tadi oleh kitab Amos dengan satu lukisan-lukisan yang dilakukan kepada bangsa Israel, dan itulah dikatakan kepada kita. Dan yang terakhir hanya satu ayat ini. Ya, kalau ini kita lihat, aku akan menanam mereka di tanah mereka. Aku akan menanam mereka di tanah mereka. Ya, tanah mereka, dan mereka tidak akan dijauh lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dia tanah sana jauh, dia akan tidak pernah ditanam. Dia akan tumbuh di situ terus. Dia berada di situ terus. Dia tidak pernah tergoyahkan lagi dan sebagainya. Kalau begitu, apa yang mau dilukiskan dengan ini? Dia berkata, ya, umat yang berbahagia atas berkat Tuhan. Ya, umat yang berbahagia atas umat Tuhan. Karena tadi sudah dicorakkan berkahnya, dan ini dari tanah dia berikan berkahnya. Ya, ini dia. Sehingga ya di sana sekali lagi tadi, yakni umat yang berbahagia. Karena sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Dia bahagia. Dia merasa kalau mulai sangat senang. Sangat gembira, itu bahagia itu, sekira dan luar biasa. Tuhan tidak pernah melepaskan. Walaupun aku menghadapi kesulitan, Tuhan ada hadir di sana. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjalani penderitaan, kesulitan apapun tanpa ikut Dia. Enggak, Dia selalu bersama. Karena penderitaan, kata Tuhan juga adalah juga penderitaan. Haleluya. Untuk itulah engkau hidup. Ingat, di dalam dunia ini kamu penuh penderitaan, penuh kesulitan. Tapi kau bisa berbahagia karena aku ada bersama. Aku menyertaimu. Aku tidak pernah melepaskanmu. Aku beri kekuatan kepadamu menjalani semua apapun yang kau hadapi. Begitu mungkin sulit, tapi kita berkata, puji Tuhan. Karena setiap apa yang terjadi dalam alam semesta ini yang kita jalani, itu adalah alat dari Tuhan memproses kita untuk menuju kepada peningkatan iman kita. Makanya kita seperti kata Petrus berkata, seperti emas yang sedang dimurnikan. Haleluya. Begitu kita ini. Kita sedangkan itu. Yang perlu kita di mana aku melangkah. Kemanapun aku bicara, Tuhan ada bersama. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah melepaskan. Aku serasa tetap bahagia. Apapun yang terjadi, aku tetap bahagia. Ya, aku tetap.
Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada menyertai kita. Tuhan ada menuntun dan melatih kita. Dan untuk ini kita perhatikan bagaimana nasihat daripada Mazmur juga. Mazmur 40 ayat 5 dikatakan sama seperti ini. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ingat, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada yang mengikuti pembohong. Ya. Itu makanya cara Tuhan luar biasa cara pandang orang Barat. Itu lama-lama doa dan bingung, alih di sini akan dicoba. Itu ya, lama doa dan bingung, alih di sini akan dicoba. Kalau ada yang lembut seperti apa, hati-hati, itu ada setan itu begini. Haleluya. Jadi unang mulut kita atau waktu halak bakar, balik halak bakar, mulu keras akan menegor. Risik-risik dari coba suruh udah kacau terus. Amin. Enggak ada. Amin. Nah, kolong dong. Aneh mau puji-puji kita puji-puji angkut ekor juga. Ya. Sonot dia. Tidak pun sonot dekat duit. Ingat ada hati. Ingat. Pasal orang Barat juga itu dari situ yang ditangkap. Lamuk lu kata dia. Risi-risi kata itu. Coba ketika dia datang mencoba kepada siapa? Si ular itu kepada si Hawa. Ya. Hawa, apa dikatakan Allah kepadamu? Dan kan? Kita sudah tahu kan? Begini. Begininya. Kata dia. Lihat betul asal semua di mana katanya kan? Hari Allah yang mak satu langsung mana? Begitu boleh kan? Kan ya kan? Kamu tahu yang baik dan baik, makanlah. Wah, hidup deh. Aku ingin seperti dia. Yang baiklah, ambil ya. Semua tu mereka yang baik, hancurlah. Lama-lama dah tadi risi-risi dah hancur. Kita temukan dengan Allah. Sehingga dan kita merasa lihat juga. Dan kalau ada orang begitu seperti perasaan kita terus kasar menurut kita, tajam menengok kita yang seperti itu, kita berkata terima kasih Tuhan, engkau pakai nama itu atau lain itu atau siapa itu mengingatkan aku. Yang setuju katakan haleluya. Tapi kalau dipuji-puji kita disanjung-sanjung, jangan. Memang langsung hati baik, puji-puji amat tengok baik kan, kali ingat mah. Nah, kali balik itu mengingatkan kita. Dinasihat kita pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Mengakhiri firman ini, kita baca Amsal 16 ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat 20. Begini dikatakan. Ini mengakhiri firman. Siapa memperhatikan firman? Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebahagiaan. Jadi kalau dia perhatikan firman, ya, maka dia mendapat kebahagiaan. Dan berbahagialah orang, ya, berbahagialah orang percaya kepada Tuhan. Tapi dia juga orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tidak kepada yang lain, bukan kepada yang lain, tapi hanya kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu, katanya kepada kita, hanya kepada Tuhan. Yang mau setuju firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri sambil bernyanyi, Yesus kau kebenaran.